Ini menarik ya pergumulannya Habakuk, nanti coba saudara lihat. Nah, lanjut Pak, 4. Enggak, ayat pasal 1 ayat 3 sampai 4. 4 saudara akan lihat lagi. Itulah kayak sekarang ya saudara. Saudara dia bergumul, kenapa engkau memperlihatkan kepada aku Tuhan kelaliman? Kenapa? Dan saudara akan melihat terus ya bagi ayat yang ke-13 ya. Ya. Silakan Pak satu kali lagi matamu. Ya, saudara akan menemukan ya Habakuk itu bergumul. Menariknya ceritanya Habakuk itu begini Bapak Ibu Saudara. Israel itu kan memang jahat. Tapi bagi Habakuk oke lah Israel jahat. Tapi seharusnya orang yang jahat itu dihukum sama orang yang lebih baik. Gitu kan? Orang lebih baik harus hukum orang yang jahat. Lalu orang yang jahat harus menghukum orang yang double, triple jahat. Gitu kan? Tapi sama Tuhan tuh dibalik. Israel jahat, yang double triple lebih jahat dari Israel dipakai Tuhan untuk menghukum yang jahat. It is not fair, kira-kira gitu kan. Bergumul, saya tahu Tuhan, saya tidak layak. Tapi Tuhan pakai pembunuh, pemerkosa, pencuri. Lalu mereka Tuhan pakai sebagai alat untuk menghukum saya. Hah? Nggak salah, kira-kira gitu ya. Tapi saudara akan melihat ya itu dimensi Allah yang tidak terselami. Allah yang tidak ikut sama hukum-hukum kamu. Mau saya yang baik pukul yang nakal. Yang nakal pukul yang jahat. Yang jahat pukul monster. Itu baru benar. Gitu kira-kira ya. Mana bisa Tuhan yang monster pukul yang nakal. Gak bisa gitu. Yang lebih jahat. Maka kenapa Tuhan kau pertontonkan itu. Dan pertanyaannya selalu berapa lama. Kepingin cepat-cepat selesai. Berapa lama? Memang menyakitkan saudara. Kalau menderita 1 bulan, 2 bulan, oke lah. 1 tahun, 2 tahun. Yang bikin kita itu rontok, bukan menarik 1 barbel 1 kali. Enggak, beberapa laki-laki itu mau mental. Nah itu yang bikin susah saudara. Kalau mau tunjukkan kegagahan, kehebatan, sekali tarik, langsung urut sini pertak. Tapi sekali tarik bisa. Coba bertahan 1 menit, 2 menit. Ambruk dia. Kalau suruh momental, lepas. Itu hampir setiap kita bisa. Paksa diri. Tapi kalau harus bertahan, jangankan yang berat. Coba saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan aja, gak usah berapa apa-apa. Aduh berat banget sih. Ya begini, di foto boleh? Nanti bingung seminar apa ini meminta pada Bapak di surga dari belakang. Serius Bapak Ibu Saudara, please ayo belajar obey sedikit. Yang gak angkat tangan saya suruh berdiri loh malah. Ada gak ya? Suami saya gak angkat tangan. Nah gampang kan gak bawa apa-apa. Tapi coba ini bertahan 5 menit. Nah, bisa gak? 5 menit, ayo ya kalau mau rada kurang kerjaan dan humor tinggi sedikit. 5 menit dari sekarang, Saud hitung kita 5 menit dari sekarang. Bisa gak? Hah? Dari sekarang? Ya, tik tak, ya oke. Serius saya. Saudara gini saya tak minum kopi dulu ya, minum-minum dulu. Ayo aja, sudah kenal terus gini. Bisa ngikuti? Wes, keren banget dia. Begini caranya. Buaran banget. Turun. Berasa ya? Berasa ya? Tuhan, kalau disuruh menderita bagimu at one moment, pergi sekali KKR. Waduh sengsara. Kita cuma gak apa-apa, seminggu, habis gini balik lagi. Gitu ya kira-kira. Gak apa-apa, ini cuman sementara.
Tapi yang paling takut, yang paling menyakitkan tuh kalau apa? Have to survive. Terus menerus itu akan merontokkan kita. Yang paling beban paling ringan pun akan keletihan luar biasa. Jangankan yang berat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka bergumul dengan ketidakadilan. Pak Donald tolong baca Mazmur 74 ayat 10 setiap kita baca. Lalu minta tolong Ibu Bella baca Yeremia 12 ayat 1 sampai 4. Ya, kita lihat beberapa ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Iya, berapa lama lagi? Mari kita baca bersama-sama bagian yang sudah dibaca Pak Donald tadi. Mazmur 74 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu yang namamu terus menerus ya. Berapa lama lagi? Kebanyakan saleh-saleh Tuhan itu menanyakan waktu. Ini masih butuh berapa lama Tuhan? Berapa hari? Berapa bulan? Berapa tahun? Kasih tahu saya waktunya. Paling tidak saya bisa ngitung. Saya bisa kasih garis. Udah 5 hari. Udah beri saya kekuatan berapa lama. Oke, minta tolong Ibu Bella baca Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Mari kita perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 14 Bu. 14 langsung lompat 14. Oh oke. 4 maksud saya, ya sorry. Berapa lama lagi? Iya, terus akan menemukan ya. Penderitaan sekali-sekali itu kita hampir mau bisa tahan. Tapi kalau itu terus menerus, bahkan saleh-saleh Tuhan dalam Alkitab pun bertanya, masih tunggu berapa lama lagi Tuhan saya melewatinya. Orang yang jahat menghina engkau dan mereka tidak dihukum apa-apa. Nah saudara, dari 150 mazmur itu banyak keluhan. Tapi setiap mazmur itu keluhannya selalu tetapi, selalu ada 2-3 ayat terakhir itu diberikan pengharapan. Kenapa engkau begini Tuhan, kenapa begini? Lalu nanti ada ayat terakhir, hai jiwaku pujilah Tuhan. Selalu ada pengharapan. Tapi Alkitab juga menyisakan satu mazmur, Mazmur 88. Dari depan sampai akhir isinya keluhan. Gak ada pengharapan saudara. Biasanya mazmur tuh gitu. Musuh-musuhku melawan aku, mau membunuh aku gini. Tetapi engkaulah gunung batuku, engkaulah sandaranku. Di dalam engkau selalu naik ke atas. Jadi ada pengharapan. Tapi saudara akan menemukan bahwa Alkitab ini jujur. Ada orang bergumul itu, lembah kekelamannya dilewati terus. Gak ada jawaban apa-apa. Bahkan sampai dia mati. Ya saudara lihat misal Mazmur 88. Mari kita lihat bagaimana jujurnya Alkitab mencatat ya. Duka cita, pergumulan, penderitaan itu bisa sangat menyakitkan kita. 88. Saudara tidak akan melihat penghiburan di dalam bagian ini. 88, saya baca, bapak-bapak baca, ya. Lalu Pak Harefa baca, saya baca, bapak-bapak baca, Pak Harefa baca. Yuk. 88 ayat 2 sampai 19. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Bapak. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku tertekan oleh panas murkamu dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku.
Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Iya, saudara akan menemukan bahwa dia terus bergumul. Dari kecil aku tuh dekat dengan maut Tuhan. Bahkan gak punya teman, kenalanku kau jauhkan. Aku berteriak minta tolong, tetapi kenapa engkau menyembunyikan wajah-Mu? Dan saudara lihat terus sampai akhir, dia ulang lagi. Kalau engkau sendiri tidak mau berteman dengan aku, herannya teman-temanku kau jauhkan dari aku. Saudara akan menemukan kepedihan sehingga saudara ada satu pergumulan di dalam kekristenan di mana Anda dan saya kadang-kadang not fair. Kita tuh tidak berani next masuk ke dalam realita yang paling painful. Bahwa kalau saudara berani masuk di dalam penderitaan, saudara akan melihat kadang-kadang sometimes Allah itu bisa tampak sangat kejam. Anda kan tahu toh cerita, enggak kelihatannya gambarnya, it is well with my soul, it is well. Karangan dari siapa? Pak Hareva pernah bawa ini nih ya, Horatio Spafford dengan istrinya Anna Spafford. Kita tahu semua itu Bapak Ibu Saudara. Tapi heran ya, saya browsing di internet sampai cari di beberapa buku. Hampir orang Kristen tuh selalu cuman mengambil cuplikan yang dia sukai saja. Yang memberitahu bahwa Horatio punya 5 anak, 1 anak kena demam berdarah umur 4 tahun, anak laki-laki meninggal. 2 tahun kemudian bisnisnya hancur, kantornya terbakar. Dia mulai dari bawah jadi tukang, lalu kemudian berhasil. Waktu berhasil pingin liburan maka dia minta Ana istrinya dengan 4 orang perempuan. Jadi dia punya 5 anak, 4 perempuan, 1 laki-laki, yang laki-laki udah meninggal duluan. Dia berduka lalu singkat cerita saudara tahu kan di dalam kapal itu semua anaknya tenggelam, 4 anaknya dia. Ya, lalu Anna Spafford istrinya yang masih hidup. Lalu terkenalah dengan dia membuat lagu It is well with my soul. Silakan search di internet. Anda akan menemukan dia betul-betul pahlawan iman. Tapi ada kebenaran yang tidak dibukakan. Bahwa Horatio sakit jiwa. Kesusahan dia yang berat membuat dia akhirnya rontok. Walaupun Tuhan memberi dia bonus di detik akhir sebelum dia meninggal. Memberikan 1 orang anak perempuan yang nanti akan menuliskan cerita hidup papanya. Tapi jangan salah, jemaat itu bergumul menerima Horatio yang sakit jiwa. Kadang-kadang dia bisa sadar dan herannya dia bisa menguatkan banyak orang. Tapi kadang-kadang dia bisa berteriak-teriak di kamarnya, membentur-benturkan kepalanya di tembok. Kenapa? Kenapa itu tidak pernah dicatat? Kenapa? Kalau itu dicatat, Anda dan saya bisa lari dari Tuhan. Kalau kebenaran itu dibukakan, kita bisa bilang gini, kejem banget sih Tuhan, gak kira-kira kalau bentuk orang. Gitu saudara. Kenapa Tuhan? Dan Berta anak yang terakhir yang Tuhan berikan. Dia katakan, saya mengenal Papa itu lengkap dengan kelebihan Papa, gagah perkasa sekaligus kelemahannya. Dan saya melihat Tuhan yang hebat. Memakai orang yang sakit jiwa seperti dia ini untuk bisa mengkabarkan Injil. Dia bentuk satu tim pelayanan yang luar biasa sukses ya. Orang-orang diberkati dari kehidupan dia. Tapi orang gak tahu air mata dia di kamar waktu sendirian. Orang gak tahu. Tapi mulutnya dipakai kuasa Tuhan untuk menguatkan banyak orang. Tapi giliran dia masuk ke kamarnya dia bisa berteriak-berteriak. Istrinya gak bisa tenangkan dia. That's it ya.
Dan dia disebutkan dia sakit jiwa. Kenapa? Saya kadang-kadang terpukul, kenapa ya Tuhan ini tidak dibukakan? Karena kita alergi, kita nggak bisa melihat saudara. Bagaimana mungkin dari orang sakit jiwa bisa Tuhan pakai begitu ajaib, begitu indah, nggak bisa. Kita langsung cut menurut maunya kita. Oke? Ceritanya selesai. Dia mengeluarkan, it is well with my soul. Ya, saudara tahu orang yang sendiri bilang, it is well with my soul. Berani banget gua nyanyi di depan Anda ya saudara ya. Jadi lagu yang Anda ngerti bisa-bisa gak ngerti karena saya yang nyanyi. Sometimes he is not well kok. Sometimes dia bikin, apa untungnya sih Tuhan kau mengambil 4 kurcaciku. Yang 1 masih bayi. Apa untungnya bagimu? Tapi kemudian dia diteguhkan lagi. Saya gak ngerti Tuhan. Tapi saya akan tetap jalan mengikut Engkau. Dia tetap melayani lagi. Tapi sometimes ada saatnya dia lemah, sakit itu keluar lagi. Jadi saudara akan melihat ya, it is not easy. Nah saudara, waktu kita berjalan dengan Tuhan kita akan lihat ajaibnya Tuhan di situ. Ya, ajaibnya Tuhan justru di situ. Bahkan memakai orang pada kondisi paling low pun untuk boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kita aja yang gak tega, maka ceritanya perlu di-cut. Bagi kita ini gak bisa jadi kesaksian. Ini bikin orang menyangkal Tuhan kalau diceritain dia gila, celaka. Ini gak layak dipakai. Tapi saudara tahu enggak, Tuhan itu kalau menyatakan kemuliaannya pakai barang-barang yang hina. Itu Pak Calvin pernah bilang ya, pakai kandang, pakai domba, pakai kayu salib, pakai cambuk. Semua yang bagi kita, salib lambang terkutuk, lambang hina. Tuhan bilang, saya di tangan saya semua yang hina bisa menjadi mulia. Itu caranya Tuhan. Beda, kalau kita cut, yang ini dibuang, ini gak bisa jadi kesaksian. Ini memalukan, ini bikin orang menyangkal Tuhan. Jadi kita cut sesukanya kita dan tampilkan kesaksian di depan yang bagus, yang bagus-bagus. Maka next Bapak Ibu Saudara, penderitaan ya tadi tokoh-tokoh Alkitab bergumul, mereka juga bertanya, saleh-saleh Tuhan juga bergumul, mereka bertanya dengan tentang kepada Tuhan. Dan penderitaan itu pengalaman yang universal Bapak Ibu Saudara. Penderitaan itu pengalaman yang universal. Penderitaan itu bahasa universal loh saudara. Kita itu akan terikat waktu kita bicara penderitaan. Sekarang kalau ulang tahun 17 tahun. Yang belum 17 tahun mikir, ya gue belum 17 tahun, belum ngerasain. Yang ulang tahun pernikahan 25 tahun, itu kan elo. Gue belum tentu bisa 25 tahun. Ini aja lagi mau menuju ke perceraian kok lagi nyewa pengacara. Belum tentu bisa 25 tahun. Jadi waktu kita merayakan sukacita, itu gak bahasa universal loh saudara. Gak mengikat kita. Yang ulang tahun 50 tahun, kawin emas. Lalu yang cerai, gue gak ikut di situ. Gue gak emas, perak juga gak, perunggu gitu kira-kira ya. Dia rasa berduka, jadi gak nyambung di situ. Tapi kalau bicara tentang kesedihan, mau dia kaya, mau dia sehat, mau dia bangsa apapun, itu akan terikat pada kesatuan. Apalagi kalau bicara tentang kematian, orang jenis apapun kira-kira akan terduduk lalu bilang, saya ngerti yang kamu mau. Kenapa? Karena paling enggak kita pernah mengalami papa yang meninggal, keluarga yang meninggal, anak yang meninggal, siapa yang sakit, diri kita yang sakit. Itu bahasa universal Bapak Ibu Saudara. Jadi mengikatkan kita untuk kita sejenak untuk merenungkan hidup ini. Maka tema-tema tentang unwanted blessing, penderitaan itu sebenarnya tema yang universal. Setiap orang harus, kamu yang sekarang gak sakit ya, diam dulu sejenak. Lu lagi antri. Lu sama gue tuh antri. Siapa yang bisa lepas dari penderitaan? Anak Allah sendiri gak dapat hak istimewa kok. Anti penderitaan. Dia sendiri berdarah-darah. Diturunkan sampai seperti badut. Lalu dia sendiri bisa mati. Lalu bagaimana kita? Enggak, kita lagi antri barisannya. Tinggal tunggu, gak tahu nanti gua apa kayak ke depan. Sakit apa, kehilangan apa. Lagi tinggal antri, tinggal ambil checklist aja satu-satu. Nanti pasti ada gilirannya. Ya, jadi saudara kadang-kadang perlu mempersiapkan diri sehingga waktu saya ngomong gini pun Tuhan nyampein kepada mereka gini. Adalah satu berkat yang saya harus bicara pada diri saya. Suatu hari giliranmu. Dan kamu akan mungkin menikmati semua yang kamu katakan kepada jemaat. Bahkan menikmati momen Mazmur 88. Gak happy ending. Gak ada selesainya kayak apa, gak ada. Bahkan mungkin sedang terus bergumul. Itu yang saya katakan kepada diri saya. Maka saudara, penderitaan itu
sesuatu topik yang penting karena itu mendesak semua konsep iman kita langsung keluar, dipertaruhkan. Saudara, waktu kita mengalami penderitaan itu langsung pertanyaan-pertanyaan filosofis dalam kehidupan kita tuh keluar semua. Ya, kenapa saya? Tapi kalau saudara lagi bahagia nggak mungkin nanya gitu. Percaya deh. Ngerti maksud saya? Saudara kalau menderita, kenapa saya Tuhan? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Saudara kalau bahagia, saudara pernah enggak? Kenapa saya yang bahagia Tuhan? Kenapa enggak dia? Orang lihat, gila loh gitu kira-kira. Lo haus penderitaan gitu ya kira-kira. Nggak mungkin, heran ya. Waktu orang bahagia itu, waduh semua pertanyaan-pertanyaan esensi. Stupid lah, itu apa katanya nanti lah. Emang gue pikirin, jalanin aja lah. Kira-kira gitu saudara. Orang tuh memandang hidup itu too easy, sepele sekali. Tapi setelah masuk kehidupan lalu mulai, why me Lord, kenapa saya? Makanya saya bilang sama suami saya, kamu tanya kenapa saya? Lu maunya siapa? Orang lain, keluarga kamu, siapa yang kena kalau bukan saya? Ya saudara, jadi saudara akan lihat pertanyaan dan kadang-kadang pertanyaan itu, kalau Allah baik, kenapa Allah tidak tolong saya? Kira-kira gitu kan. Jangan-jangan begini, Allah itu sebenarnya baik, cuman dia kurang sakti. Kurang berkuasa. Jadi dia gak bisa tolong. Dia kayak orang yang kesian banget lu ya, sabar. Sabar, semua ada waktunya. Kita langsung mikir, jangan-jangan Tuhanku kayak gitu tuh. Cuman bisa penonton. Sabar ya, aku juga pernah menderita kayak kamu. Jadi please, you have to go on. Kira-kira gitu doang. Atau, enggak. Tuhan itu berkuasa. Dia sanggup menolong saya. Dia bisa melepaskan saya dari penderitaan. Dia bisa balaskan sakit hati saya. Cuma dia gak baik. Jadi kita seperti terombang-ambing, Allah baik tapi gak berkuasa. Allah berkuasa tapi dia kurang baik. Kadang-kadang saking kita bergumulnya ya melihat ketidakadilan di kantor, kejahatan seperti sekarang kalau sudah lihat merajalela, ya orang jahat jadi pahlawan, orang baik jadi apa? Penjahat, diputer balik. Kadang-kadang kita bilang, ya kalah lagi, kira-kira gitu ya. Jadi kita kadang-kadang bergumul, Tuhan yang sebenarnya berdaulat ini siapa? Tuhan atau iblis lebih berdaulat? Kadang-kadang kita bisa grogi-grogi loh Bapak Ibu Saudara. Kayaknya iblis lebih sakti deh daripada Tuhan. Kira-kira gitu. Yang jahat, subur, makmur. Saya makanya saudara naik Uber itu, dia bilang ini. Dia bilang, orang-orang jahat ini licin bu. Pasti gak susah lah mereka ditangkap. Terus dia bisa bilang gini, tapi berapa lama sih? Paling lama juga 5 tahun. Gitu, menghibur dirinya sendiri. Tapi saya lihat-lihat itu anugerah umum ada di dalam pikiran dia. Berapa hebat sih manusia, semua itu ada waktunya. Lama-lamanya dia cuma 5 tahun. Jadi saya gak usah jawab saudara, dia udah jawab sendiri gitu kira-kira. Abis ngomel, marah-marah, dia baru sadar. Berapa sih umur manusia? Silahkan lu lolos, berapa lama sih? Ya, dia katakan kalimat demikian. Nah, saudara, itu pergumulan kita. Maka sekarang kita akan melihat ya saudara, next dari bagian ini kita akan melihat penderitaan dari sudut pandang orang bernama Ayub yang namanya diberikan porsi besar menjadi nama satu kitab, dipersembahkan khusus untuk dia. Hampir semua orang Kristen kalau bicara penderitaan gak bisa jauh-jauh, langsung ingatnya Ayub di perjanjian lama, mungkin Paulus atau Kristus di perjanjian baru. Ayub, mari kita baca bersama-sama bagian ini. Saudara, ayatnya mungkin agak panjang ya, tapi mari kita lihat sama-sama pasal 1 saja. Ayub pasal 1, minta tolong kepada Ibu Lilit baca ayat yang ganjil, kita semua baca ayat yang genap, begitu seterusnya dari pasal 1. Silakan Ibu, kita akan menjawab bagian yang genap Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca sekali lagi, merefresh. Yuk. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000, ya.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayo, satu kali lagi pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu iblis, "Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat drama kosmos yang besar sekali.